Ujian Kinerja PPG dalam Jabatan Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Maria Maxima Boy SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam Jabatan Batch 1 di LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Assisi Semarang dengan NIM 25104318. Saya adalah guru pendidikan agama Katolik di SD Kebon Dalem 2 Semarang, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Saya akan melakukan praktek mengajar sebagai tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025. Berikut adalah video pembelajaran saya. Pelajaran PAK, tapi sebelum kita mulai, Suster Maxima akan meminta tolong Didi untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita siapkan diri. Sikap doa yang baik. Teman-teman dan Suster Maxima, marilah kita berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, sekarang kami ingin pelajaran PAK, berkati kami supaya bisa mengikuti pelajaran PAK ini dengan tenang dan fokus. Bapak yang terpikelis, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Didi. Oke, sebelum kita mulai, mari kita mengucapkan salam Mikelisian. Salam Mikelisian. Kami cerdas, kami otentik, kami beriman, kami solider, proud to be Mikelisian. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, saya mau presensi dulu ya. Albertus Novano sakit. Alexandra Hayu sakit juga. Alexandra Kinanti Aquila Hadir. Ardi Arlen Hadir. Cheris. Oke, tadi ada beberapa teman-teman kalian yang sakit, nanti kita doakan. Ya Dela ya, nanti kita tolong kita doakan untuk didoakan teman-teman yang sakit semoga lekas sembuh. Nah, anak-anak, kita akan memulai pelajaran kita. Silakan perhatikan di depan. Apa judul pelajaran kita hari ini? Terlibat dalam hidup menggereja. Terlibat dalam hidup menggereja. Suster mau tanya, siapa di sini yang sudah ikut kegiatan? Salah satu saja kegiatan di gereja masing-masing. Kamu ikut kegiatan apa? Nia ikut kegiatan hari. Ino, kegiatan apa di gerejamu? Pelayanan. Siapa yang sama sekali belum punya kegiatan atau terlibat di paroki atau lingkungan? Oke, semuanya sudah ya? Semuanya sudah terlibat di paroki. Kira-kira menurut kalian apa sih menariknya kalau kalian terlibat di paroki? Apa yang mengesan atau apa yang menarik di sana? Siapa mau cerita? Singkat saja. Apa yang menarik ketika kamu mengikuti kegiatan
mencoba hal yang baru. Oke, siapa lagi yang punya kesan yang berbeda? Siapa lagi yang punya kesan yang berbeda? Oke, Nia. Bisa melayani Tuhan. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi, ketika kalian terlibat di gereja, ya, entah di lingkungan, di wilayah atau paroki atau kelompok kecil, sekecil apapun, di sana kamu bisa melayani, bisa mengembangkan diri, dan bisa melayani siapa tadi? Tuhan dan sesama. Oke, anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi kita hari ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu dengan judul Melayani. Melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Oke, kita sudah bernyanyi bersama. Tadi lagunya judulnya apa? Melayani lebih sungguh. Karena apa kita harus melayani? Tadi kata-katanya karena Tuhan sudah melayani. Karena Tuhan sudah melayani kita terlebih dahulu, ya. Melayani kita dengan cara apa? Ada yang tahu? Kalau melayani, Tuhan Yesus akan datang. Ya, Tuhan sudah lebih dahulu melayani kita dengan cara apa? Yang keras. Menebus dosa manusia. Ya, menebus dosa kita. Good. Juga melayani kita melalui orang tua kita sejak kalian dalam kandungan mama sampai lahir dan sampai sekarang. Tuhan Yesus atau Tuhan sudah melayani kalian. Nah, sekarang giliran kita yang melayani. Oke. Tujuan dari pelajaran kita hari ini yang pertama, peserta atau kalian mampu memahami dan menjelaskan arti gereja, ya. Yang kedua, kalian mampu menggali informasi tentang cara hidup jemaat perdana. Dan yang ketiga, mampu terlibat dalam kegiatan hidup menggereja. Entah di paroki, di lingkungan, di wilayah, dan komunitas-komunitas kecil. Bisa terlibat. Itu tujuan pelajaran kita hari ini. Menurut kalian, apa arti gereja? Sudah pernah mendengar arti gereja? Siapa yang tahu apa arti gereja? Siapa yang tahu? Gereja itu apa? Ya. Siapa namanya? Gebi. Karena Gebi dan tempat untuk beribadah. Oke, itu arti gereja. Yang lain secara harfiah itu arti gereja adalah bangunan. Bangunan tempat kita beribadah. Tapi ada arti gereja yang lain. Secara spiritualitas itu
dengan si Gibi tadi, tempat untuk melayani Tuhan. Kalau gereja ini yang saya maksud itu adalah suatu kumpulan. Ada yang mau melanjutkan? Kumpulan apa? Oke. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Gereja adalah apa? Kumpulan orang-orang beriman yang percaya pada Yesus Kristus. Itu adalah arti gereja. Jadi kita ini adalah gereja. Walaupun kelompok kecil, walaupun hanya 3 orang, 4 orang, itu adalah gereja. Kita adalah bagian dari gereja. Siapa yang tahu gereja itu mulai terbentuk itu sejak peristiwa apa? Didi? Pentakosta. Pentakosta. Ada yang tahu Pentakosta itu apa? Hari turunnya Roh Kudus. Betul, hari turunnya Roh Kudus. Tepuk tangan. Peristiwa turunnya Roh Kudus. Setelah Yesus sudah naik ke surga, Yesus mengutus Roh Kudus atas para rasul. Oke. Terima kasih untuk jawaban-jawaban kalian. Oke anak-anak, sekarang kita akan nonton sebuah video. Mau nonton nggak? Mau. Ya. Silakan perhatikan videonya, nanti ada pertanyaan. Di suatu desa yang damai dan sejuk, ada seorang anak yang rajin beribadah ke gereja. Lalu suatu hari, ia berkata kepada ayahnya, "Ayah, mulai hari ini saya tidak mau lagi sekolah minggu." Loh, kenapa anakku? Karena di gereja saya menemukan orang-orang yang kelihatannya rohani, tapi sebenarnya tidak. Ada yang sibuk dengan gadgetnya, sementara yang lain membicarakan keburukan orang lain. sang ayah pun berpikir sejenak dan berkata, Baiklah kalau begitu. Tapi ada satu syarat yang harus kamu lakukan. Kalau kamu berhasil dengan syarat yang ayah berikan, setelah itu, apakah kamu masih mau sekolah minggu atau tidak? Terserah kamu. Apa itu, ayah? Ambillah satu gelas dan isi dengan air sampai hampir penuh. Lalu bawalah gelas itu di tanganmu. Berjalanlah keliling gedung gereja, dan ingat, jangan sampai ada air yang tumpah. Demikianlah, si anak pun membawa segelas air berkeliling gereja dengan hati-hati. Aku harus berhasil. Aku harus bisa mengelilingi gereja ini tanpa setetes air pun tumpah. Hampir saja. Sedikit lagi. Dan berhasil. Akhirnya aku berhasil mengelilingi gereja dan akan kulaporkan kepada ayahku. Dan luar biasa, anak tersebut berhasil dengan tugas yang diberikan sang ayah, hingga tak ada setetes air pun yang jatuh. Sesampainya di rumah, sang ayah bertanya, Bagaimana? Sudah kamu bawa air itu keliling gereja? Sudah, ayah. Apakah ada yang tumpah? Oh, tidak, ayah. Apakah di gereja tadi ada orang yang sibuk dengan gadgetnya? Wah, saya tidak tahu. Karena pandangan saya hanya tertuju pada gelas ini. Dan pikiran saya terpusat pada tugas yang ayah berikan. Apakah di gereja tadi ada orang-orang yang membicarakan kejelekan orang lain? Wah, saya tidak dengar. Karena saya hanya berusaha konsentrasi menjaga air dalam gelas.
Sang ayah pun tersenyum, lalu berkata, Begitulah hidup anakku. Jika kamu fokus dengan tujuan hidupmu, kamu tidak akan punya waktu untuk menilai kejelekan orang lain. Jangan sampai kesibukanmu menilai kualitas orang lain membuatmu lupa akan kualitas diri. Bila kamu sekolah minggu, maka fokuslah dengan apa yang kamu lakukan. Beribadah kepada Tuhan dan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang bagaimana? Masih tidak mau sekolah minggu? Oh, sekarang saya mengerti, Ayah. Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Saya akan fokus dengan apa yang diajarkan oleh kakak guru sekolah minggu. Terima kasih, Ayah. Saya sangat sayang pada Ayah. Oke, itu tadi videonya. Judulnya apa? Enggan beribadah karena gadget. Nah, kira-kira ketika kalian menonton video tadi ada masalah apa di sini? Oh ya, si Faro. Anaknya nggak ke gereja gara-gara banyak orang yang adanya arus pasti ada yang masih ada semua gadget sama yang bicara tentang orang. Oke, betul, tepuk tangan untuk Faro. Jadi si anak kecil tadi nggak ada namanya ya, nggak disebutkan namanya. Dia menjadi malas ke gereja karena apa? Di gereja dia melihat pemandangan yang tidak nyaman. Orang di gereja harusnya ke gereja untuk apa? Beribadah, malah main HP di sana, main gadget. Yang kedua, dia melihat atau mendengar orang-orang saling membicarakan kejelekan. Kalau memuji teman nggak apa-apa, ini membicarakan kejelekan orang lain. Nah, membuat si anak kecil tadi menjadi malas ke gereja. Tapi kira-kira menurut kalian apa yang mengubah dia untuk bisa berangkat lagi ke gereja untuk mengikuti sekolah minggu? Siapa yang mengubah dia? Ayah, sang ayah. Kira-kira dari video tadi pesan apa yang disampaikan kepada kita atau kepada anak-anak? Video tadi mengajarkan kita untuk apa? Fokus. Apalagi? Tidak boleh? Oke. Tidak perlu peduli terhadap orang lain. Tidak peduli itu di sini bukan berarti kalau lihat orang sakit lalu kamu nggak peduli, bukan itu. Tapi ketika kamu lagi di gereja, lagi sembahyang, lalu melihat orang lain sedang ngobrol atau gosipin orang lain, kita tidak boleh terpengaruh. Atau kalau sedang berdoa lalu melihat orang lain sedang main HP, kita tidak boleh terpengaruh. Kita harus tetap fokus pada kegiatan kita saat itu, yaitu beribadah. Oke, kita sudah belajar dari video tadi. Sekarang kita mau belajar dari kitab suci ya. Kita mau belajar dari kitab suci. Bacaan Injil diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah.
Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak, tadi kita sudah mendengar kitab suci dari kisah apa? Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Dengan judul Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Cara hidup jemaat yang pertama. Nah, anak-anak, tadi kalau kalian mendengar cara hidup seperti apa yang dilakukan oleh jemaat yang pertama tadi? Siapa yang mau menjawab? Kalau mau menjawab, angkat tangan. Cara hidup jemaat yang pertama tadi apa? Berbagi. Oke, tepuk tangan untuknya. Itu adalah ciri hidup jemaat perdana. Jadi mereka hidup tidak hanya untuk diri sendiri, tapi hidup untuk sesama, saling berbagi, bertekun dalam pengajaran para rasul. Mereka memuji Tuhan, mereka memberikan diri untuk dibaptis, dan setiap hari, tadi kalimat terakhir dikatakan setiap hari semakin jumlah mereka semakin bertambah. Nah, anak-anak, sekarang suster akan kasih pertanyaan, silahkan diskusikan bersama teman kelompokmu. Tidak ada kelompoknya, silahkan siap untuk berdiskusi ya. Silakan setiap kelompok menulis satu saja, maksud saya satu buku saja, tapi menjawab 3 pertanyaan itu. Nanti yang sudah selesai boleh maju untuk mempresentasikan ya. Silakan. Yang lain mencari jawaban dan yang lain menulis. Nanti kakak di Google ya. Silakan satu orang yang menulis, yang lain mencari jawaban. Ini kan oke, waktunya sudah cukup. Silahkan maju. Kelompok mana yang sudah siap? Maju presentasi. Kelompoknya. Iya, silakan maju bersama. Di sini presentasikan hasil diskusi kalian. Ayo, geser sini, geser sini. Silakan dibaca. Yang keras ya, supaya yang di sana dengar. Yang ada di sana silakan mendengarkan. 1. Dan ciri-ciri hidup jemaat perdana. Ciri-ciri hidup jemaat perdana adalah pertemuan, pengajaran masing-masing, menghadiri doa dan berdiri terhadap sesama. Oke, nomor 2. Nomor 2, siapakah yang mendirikan jemaat perdana? Yang mendirikan jemaat perdana adalah para rasul. Oke. Nomor 3, apa pesan dari teks kitab suci Yohanes? Hidup sebagai komunitas yang saling mendukung dalam kasih, iman, dan pelayanan. Hidup sebagai komunitas yang saling Mendukung dalam kasih dan pelayanan. Iman dan pelayanan. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya. Cio. Ya, jadi gereja adalah secara harafiah, gereja adalah sebuah bangunan ya. Ini bangunan tempat untuk beribadah. Tempat untuk beribadah. Tapi gereja, arti gereja sesungguhnya adalah kumpulan atau persekutuan umat beriman yang percaya pada Yesus. Kita juga diberi tugas yang pertama ya. Di dalam gereja Katolik itu ada namanya 5 pilar atau 5
rangkaian atau 5 bagian atau 5 kegiatan hidup menggereja. Yang pertama, perhatikan, yang pertama peribadatan yang menguduskan seperti misa, Ekaristi. Peribadatan lain seperti novena gereja. Sekarang refleksi. Oke, anak-anak, kalian sudah melakukan refleksi. Semoga melalui pelajaran hari ini dan refleksi ini kalian memiliki semangat untuk makin terlibat dalam hidup menggereja. Entah menjadi apapun di sana sesuai dengan kemampuan dan talentamu masing-masing, ya. Oke. Nah, nanti tugas di rumah silahkan ikuti kegiatan yang selama ini sudah kamu ikuti atau yang ingin kamu ikuti. Lalu ketika kamu mengikuti kegiatan itu, minta tolong orang lain untuk memvideokan. Nanti videonya itu menjadi tugas presentasi minggu depan, ya. Oke, terima kasih. Mari kita siapkan diri untuk berdoa. Suster Maksima minta tolong Dela untuk memimpin doa. Marilah kita berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin pulang. Berkatilah kami agar bisa perjalanan dengan lancar. Tuhan, berkatilah teman kami yang sedang sakit. Semoga Engkau bisa menyembuhkan dan bisa beraktivitas kembali, ya Tuhan. Amin. Kepada Tuhan Doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap, bersalah. Gereja